Ini ya. Sudah nampak di layar? Siap, sudah. Sudah. Siap, sudah. Sudah. Ini tidak saya share, tapi kamu screenshot boleh. Berikutnya ini rahasia. Biar kalian tahu aja. Kamu yang penting bisa siap untuk kalau saya akademik tanggal 5. Ya kalau evaluasi akademik tanggal 5 nanti LMS-nya sudah bisa di-on-kan, nggak ada trouble, ya. Kalian ujiannya lewat LMS. Betul-betul ada waktu timer. Dan kalau tidak di timer, kalau LMS-nya masih trouble, kamu ujiannya lewat Google Form. Sudah siap semua? Siap, sudah. Sudah, Pak. Ya. Sebelum saya mulai materi untuk persiapan kalian evaluasi akademik, saya tanya dulu terakhir. Apa kalian sudah masih punya utang di MOC, evaluasi akademik di MOC? Ada yang masih punya utang di evaluasi akademik MOC? Apakah nilainya sudah puas dengan hasil yang kamu capai? Siap, sudah selesai. Siap, sudah. Pak Kursus. Yakin ada semua ya, berarti nggak ada yang ulang lagi ya. Sudah di stop di MOC-nya? Siap. Siap, sudah. Siap, sudah, Kak Kursus. Siap, sudah, Pak Kursus. Bagus. Kita harus tegas dan yakin. Ya, oke, kalau itu sudah selesai, saya akan memberikan materi hari ini. Kalian siap, betul-betul siap, dicek. Contoh, saya langsung aplikatif. Bagaimana kamu akan menghadapi evaluasi akademik. Ya, sudah kalian laksanakan semuanya. Berarti kalian sudah nilainya sudah apa nilai? Sangat memuaskan semua berarti ya. Berarti sudah di atas nilai 91. Siap, belum. Nah, apa lagi Roy, kamu belum? Kamu masih belum yakin Roy? Tadi katanya sudah semua, sudah di stop. Kamu masih kurang puas. Kamu udah berapa kali nyoba? Siap, sudah dari awal kursus. Yang kemarin saya salah tekan di gym. Hah? Saya udah dari awal. Iya. Kamu salah tekan stop berarti. Ya sudah. Tapi coba aja, kalau boleh nggak dicoba lagi? Kamu baru sekali kan? Bisa nggak dicoba lagi? Siapa tahu bisa. Nah, informasi ada perbaikan. Selama masih menjelang kalian melaksanakan habituasi, atau maksimal kamu sebelum melaksanakan ujian yang terakhir itu, ya, ujian yang terakhir maksudnya kamu paparan itu aktualisasi, sebelum kamu ujian aktualisasi masih boleh 3 hari menjelang kamu ujian aktualisasi atau kamu pulang dari setelah kamu melaksanakan habituasi itu paling terakhir kamu melaksanakan ujian aktualisasi dari waktu kesempatan kamu di situ masih boleh kalau masih belum puas, tapi ya maksimal yang 3 kali itu yang nilai paling kecil, tapi selebihnya ya kamu akan berkurang nilai. Tapi coba aja nggak apa-apa, siapa tahu masih bisa gitu. Ya tahu ya apa itu nasib keberuntungan ya, Izin Pak Kursus, suaranya kok nggak stabil ya? Hah? Suaranya putus-putus. Apa di tempat saya saja? Siswa bagaimana pendengarannya? Penerimaan Siap. suara? Siap, Bagus. suaranya agak jauh, pembina. Oh iya, Terdengar jauh, iya. Siap, Pelan-pelan.
kedengaran jauh. Nih sekarang gimana? Seperti menggema gitu, Jin. Seperti menggema. Orang saya sudah ada di luar. Saya sudah ada di luar bebas ini. Ya. Yang penting bisa diterima ya. Saya itu orangnya masuk nggak bisa ngomong kenceng-kenceng sih masalahnya. Sudah bagus, Jin. Sudah. Ya, cukup suara segini cukup. Siap, cukup. Nah, itu tuh baru masuk. Ya udah segini lah berarti ya. Siap. Sorry kalau saya ngomongnya pelan. Oke Roy ya, Mas Roy bisa nyoba mungkin siapa tahu nasib beruntung kamu bisa nyoba gitu loh maksudnya. Siap Pak Kursus. Walaupun sudah kamu oke, sudah kamu stop, dapat tahu masih ada perbaikan karena masih sekali. Itu aja ya. Terus kita lanjutkan. Kalau kamu sudah selesai emosi, berarti kamu siap untuk menghadapi evaluasi akademik yang ada di distance learning ini. Ya. Ini contoh misalnya begini. Ya, ini contoh persoalan. Contoh persoalan ini adalah dalam bentuk film. Tetapi nanti kalau kamu evaluasi akademik, contoh soalnya, pelaksanaannya soalnya adalah bukan bentuknya film, tapi bentuknya adalah uraian, bentuk soal cerita. Ya, studi kasus. Tapi saya ambilkan misalnya ini filmnya ini kau anggap ini jadikan cerita. Ceritanya seperti ini. Nah, kamu dengarkan sekarang ini ya. Nanti kamu belajar menjawab. Ya, nih. Kamu dengarkan. Kamu kan udah pernah lihat. Nah. Astaga. Nggak kedengeran ya? Ya tidak. Ya, tidak ada suaranya. Sudah dari layar ya? Sudah di layar kalian semua? Sudah nampak ya? Siap, sudah. Nah, kalau dia diblokir, dengeran ya? kemudian ini kan dia sudah mau EKTP, Dengarkan. tapi nggak bisa karena diblokir. Diblokir, ya. Nah, kemudian dia minta ke sini, minta ke Dispenduk. Kemudian dia tunggu 4 hari lagi untuk dia bisa rekaman KTP, betul? Betul. Secara sistem, kamu programmer. Mestinya kan bisa di sini langsung dibuka, langsung dia EKTP. Sekarang aku nanya. Gini Bu, mohon maaf Bu ya, itu kan proses blokir kan macam-macam Bu ya. Ada blokir karena dia kena operasi justisi EKTP, Ya. blokir karena operasi kebersihan, Ya. dan macam-macam Bu ya. Setelah blokir disetujui Bu, di tempat saya buka. Disetujui itu dari mana setujunya? Dari atasan Bu, kasih dan kabit. Ngapain begitu? Sekarang pertanyaannya, kalau kamu tahu di bawah itu bahwa ini kena masalah UCC, selesai, oke ditahan, kan bisa tahu sudah. Oh ini enggak bisa karena kamu ada pelanggaran, selesai. Kamu tunjukkan sidangmu dulu. Tapi kalau enggak ada, kan bisa saat itu juga kamu buka blokirnya. Kenapa harus nunggu 4 hari? Pertanyaannya, itu pertama dia pergi. Ini 1 kali dia pergi ke Dispenduk, diblokir. Yang kedua buka lagi Dispenduk, blokir. Yang ketiga EKTP, buka lagi. Foto, ambil lagi 4 kali dia harus ngurusin ini. Kesini itu. Gak masuk akal kan? Kamu programmer loh. Aku mohon maaf ya, semua sistem yang ada di Pemkot soal e-government itu aku tahu. Jadi ini boblok sekali kalau menggunakan sistem elektronik seperti ini. Kamu kan terima datanya itu dari DKP. Kenapa harus kembali lagi? Kalau ini oke, kalau ini ada justisi, mana sekarang anumu? Nggak bisa, oke tolak, selesaikan dulu. Tapi yang nggak bisa itu kan bisa langsung foto, langsung ke sini. Sehingga orang nggak perlu datang-datang lagi ke sini. Ini birokrasi banget. Untuk apa dibuat elektronik? Itu kayak gitu, coba keterlaluan itu. Berapa orang harus keluar uang itu untuk riwa-riwi ke sini. Kalau rumahnya di Benowo sana ya apa?
Coba sekarang betapa kasihannya orang bawa anaknya ke sini, naik bemo ke sini, nanti balik lagi bawa anaknya, soalnya anaknya masih bayi. Itu dosa kita semua ini. Ngerti enggak? Dosa kita nih, nyiksa orang itu. Dosa loh kalian-kalian. Iya kalau nggak ada apa-apa di jalan, kalau ada apa-apa. Satu itu, kemudian yang ngurus dia nggak kerja, yang harian gajinya dipotong dia sehari 30.000. Siapa yang ngasih makan keluarganya kalau dipotong itu? Tolonglah pikirkan itu. Gunanya elektronik itu untuk memangkas birokrasi. Kalau sama, nggak ada gunanya itu elektronik. Jadi tolonglah jangan rasa dirinya paling bisa, paling ngerti. Jangan sok pinter. Akhirnya orang lain yang rugi karena kita sok pinter, sok ngerti, sok kuasa. Konyol bener ini. Kalau elektronik kayak gitu. Konyol, Pol. Aku mau hari ini dibetulkan, aku lihat besok. Kalau masih ada kayak gini, semua ini tak pindah di kelurahan. Aku enggak mau lagi besok kayak gitu. Ya. Nangkap ceritanya. Kita anggap aja ini cerita dalam cerita soal. Tapi ini dalam bentuk video. Tapi nanti tulisan semua cerita soal. Ya. Paham ya? Siap, paham Kak Kursus. Oke. Ya. Setelah itu, nah soalnya nanti itu banyak macamnya. Ada etika publik, ada komitmen mutu, ada soalnya oke, satu orang beda-beda. Kalau orang persoalannya beda. Tetapi kaitannya persoalan itu nanti jawabannya dengan agenda 2 sama agenda 3. Jadi kalau sekalian kaitkan cara menjawab. Walaupun materinya katakanlah etika publik atau materinya biologi. Nanti begini kaitkan dengan agenda 2 yang isinya aneka itu. Akuntabilitasnya gimana, nasionalismenya gimana di dalam materi ini, sampai anti korupsinya. Nanti di materinya kaitan dengan materinya agenda 3, ya cocokkan WOG-nya gimana, ya. Peran PNS-nya bagaimana, ya kan? Karena itu. Jelas di sini ya. Nah, dari soal ini, maka pertanyaannya semuanya sama nanti. Pertanyaannya harus kamu jawab. Nah ini, buat rumusan atau masalah pokok dan siapa saja aktor yang terlibat. Jadi kamu buat dulu masalahnya apa dalam masalah yang cerita itu. Oh yang tadi kira-kira cerita itu sebenarnya masalahnya apa? Izin terlambatnya EKTP, pengurusan EKTP. Iya, secara implisit, secara besarnya itu tentang materinya, masalahnya apa? Permasalahannya tentang apa? Izin menjawab Pak Kursus. Ya. Nomor absen 15 kelompok 2 Laili Hayati, izin tentang pelayanan. Nah, itu kan namanya pelayanan publik. Jadi perumusan masalah pokoknya adalah tentang pelayanan publik. Terus siapa aktor yang terlibat di situ kaitannya dengan materi agenda 2 dan agenda 3? Siapa aktornya? Yang mulai dari spenduknya, organisasinya, orangnya, orang-orangnya siapa yang terlibat di situ, yang terkait itu sistemnya, itu masalah aktor ya. Paham ya? Ini menjawab nomor 1 ini kayak gitu. Jelas ini. Siap. Nah, Jelas Pak Kursus. Nah itu baru menjawab nomor 2. Soal nomor 2 itu ada 2 pertanyaan. Bagaimana penerapan dan pelanggaran? Penerapan dan pelanggarannya terhadap nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar ini adalah agenda 2. Bagaimana penerapan dan pelanggaran yang dilanggar dalam agenda 2-nya dalam
permasalahan apa saja yang dilanggar, kalau kamu cari di sini. Ya, kalau memang nggak ada karena agenda 2 ini kan akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen itu, sama anti korupsi. Kalau nggak ada masalah korupsi, anti korupsi ya nggak usah, jangan dipaksakan. Tapi kalau memang ada, ya sebutin. Apa yang dilanggar di situ? Akuntabilitas apa? Jangan cuma akuntabilitas disebutin aneh apa? Implementasinya apa yang dilanggarnya disebutin. Akuntabilitasnya bagaimana yang dilanggar? Berarti kan pertanggungjawaban. Kalau akuntabilitasnya pertanggungjawaban pimpinannya terhadap pelayanan masyarakat. Jadi menjelaskannya seperti itu, Pak. Oke ya, paham maksud saya? Nasionalisme berarti nasionalisme siapa yang terkena di situ ya bisa saja seluruh yang terlibat, mungkin dari segi agama maupun merasa tidak takut dengan agama, dengan ketuhanan, salahnya nasionalisme. Sila pertama. So, sila persatuan tidak adanya kekompakan dalam mencari. Paham ya? Kalau kamu bingung dengan itu, kamu cari nilai-nilainya. Kamu kan ada materinya. Nilai-nilai apa yang terkandung dalam akuntabilitas sosial, nilai-nilai apa yang terjadi yang ada di, misalnya kalau di anti korupsi kan ada 9, kemarin kan yang terakhir korupsi kita pelajari ada 9 nilai-nilai yang terlewatkan. Makanya kamu siapin dulu itu data-data nilai-nilai dasarnya masing-masing materi itu. Nilai-nilai apa yang dilanggar dalam BOG situ lah. Yang di sini baru nih, ya, yang ada di peran PNS, kedudukan dan peran PNS, ya, kedudukan dan peran PNS di sini, ini adalah materinya agenda 3. Kalau ini materinya agenda 2. Jadi kamu ada 2. Jawab si A, ini tentang agenda 2-nya apa, tentang agenda 3-nya apa yang dilanggar. Oke, dampaknya apa? Nah, baru lari ke penjelasan yang B. Dampaknya apa? Dampak yang dilanggar dari yang kamu tulis ini. Jelas? Paham? Paham di sini? Siap, paham. Kursus. Kamu mainnya cuma copy paste, terus ditambahin imajinasi kamu sendiri. Tak cara menjawabnya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Mohon izin cukup jelas Kak Kursus. Ya, yang lain. Nanti kalau kamu nanti jangan sampai kamu jawabnya cuma sebaris. Saya nggak suka kamu jawabnya sebaris. Kalau kamu jawabnya sebaris, nanti kamu dinilai sama orang ini juga sebaris juga. Jadi, ya keluarkanlah kemampuan kalian berimajinasi. Ya, ide kreatif kalian masing-masing dikeluarkan. Dan kalian belajar mengetik. Ya, kalau kamu ngetiknya masih 11 jari, ya belajar dari sekarang cepet-cepetan. Gimana aja, masa kamu nggak bisa ngetik? Tapi yakin kamu bisa ngetik semua yang cepat. Karena waktu ujian kalian adalah 3 JP. Ya, 3 JP 2 jam 15 menit. Itu cukup menjawab dengan kecepatan copy paste ditambah karena inovasi kalian sendiri kalimat itu kan ini perangkat tambah sendiri kata-kata itu cara clear ya. Benar ini kalau sudah clear ini persoalan nomor 1 sudah clear, nomor 2 sudah clear. Izin Kak Kursus, saya mau bertanya, agak kurang mengerti yang mengenai dampak tidak diterapkannya nilai-nilai itu per poin-poin dari poin yang A ini, atau gimana Kak Kursus? Iya, ini kan penerapan dan pelanggaran. Pelanggaran yang dilanggar katakan dia melanggar akuntabilitas. Nilai-nilainya apa akuntabilitas yang dilanggar? Kamu jelasin, di sini akan ada beberapa. Jadi kamu bisa menguraikan akuntabilitas
penerapan yang dilanggar, nilai-nilainya ini semua dilanggar karena tidak dilaksanakan dengan baik dan benar dan sebagainya. Iya. Dampaknya apa? Yang tidak dilaksanakan dilanggar itu dampaknya apa? Berarti apa segi negatifnya apa? Oh, iya. Ya, segi negatifnya apa? Sehingga, karena ini dilanggar itu jadinya apa? Makanya EKTP-nya tidak berjalan, tele-tele, birokrasi dan lain sebagainya. Jadi dijabarkan. Oh, ya siap. Kasih Kak Kursus. Ya, yang lain paham ini. Jangan Nur Fitriani aja yang paham, ngerti maksudnya. Yang berani nanya berarti dia memang nggak paham, nggak apa-apa. Saya jelaskan. Sampai kamu ada ujian, tank lawan tank nanti. Fair ini, ya. Kalau ini kan tinggal kamu membuat rumusan masalah pokoknya. Kamu kan sudah diajari di sini kontemporer untuk mencari pokok masalah. Sudah diajari kan? Siap sudah, Kak Kursus. Apa aja cerita itu yang kamu baca? Oh, ini masalahnya ini. Isunya adalah yang berkembang berarti adalah isu tentang penerapan pelayanan masyarakat tentang EKTP. Itu masalahnya. Siapa saja aktor yang terlibat, ya seperti di situ. Kalau sudah ini ketemu jawabannya misalnya seperti itu yang sederhana sekali. Oh, itu bacalah kalau tergantung soalnya. Ya, tergantung soalnya, itu kan contoh soal. Terus kemudian buat analisisnya, penerapan pelanggarannya apa? Yang dilanggar dalam nilai dasar, yang dilanggar dalam agenda 2-nya materi. Apa yang dilanggar ini? Akuntabilitas, apa yang dilanggar? Kamu punya catatan nilai-nilai akuntabilitas. Seperti dari apa saja. Nah, itu kamu rangkai kalimatnya itu. Bukan disebut satu-satu. Dirangkai. Akuntabilitas yang dilanggar ini adalah nilainya ini. A, B, C, ini dirangkai dalam bentuk kalimat. Apa. Ya, itu yang dilanggar. Sehingga penerapannya tidak dilaksanakan dengan baik. Ya. Kemudian misalnya ada nasionalismenya apa, yang tidak dilaksanakan dengan baik. Nah, setelah agenda 2 sudah dijawab, agenda 3-nya ada enggak yang dilanggar di situ, masalah WOB-nya, kedudukan peran PNS-nya di situ, kamu sebagai PNS gimana, apa yang dilanggar di situ, sama kayak aneka yang dijelaskan. Baru setelah itu masuk ke B, dampaknya apa? Ini dilanggar. Ya, dampaknya apa? Dari ini dilanggar itu sehingga kan tidak terjadilah apa pelaksanaannya KTP itu dari Babalio, bertele-tele, ya kan? Berhari-hari sehingga orang bolak-balik, sehingga yaitu adanya resiko kemungkinan orang jadi kecelakaan, adanya resiko dia tidak dibayar, dia meninggalkan pekerjaannya sehingga dia tidak dapat uang makan. Dampak itu lain, dampaknya ini juga ada dampak. Ini yang dijawabnya seperti itu. Paham? Paham ya? Ya, siap Paham, Pak Kursus. Paham, Pak Kursus. 12 berapaan beneran? Paham beneran nggak ini orang paham beneran ya? Oke, kalau sudah clear, kita masuk ke soal berikutnya. Nih. Nah, ini baru kamu ide gagasan ini harus kamu tuangkan di sini. Deskripsikan gagasan alternatif pemecahan masalah dari SK ini studi kasus. Materinya itu. Materi persoalan yang kamu baca ini. Apa kira-kira gagasan alternatif yang diperbuat supaya pelaksanaan EKTP itu jadi lancar? Nah, ini kalau kamu jawab di sini, jangan coba-coba kamu cuma menjawab cuma satu alinea, dua alinea. Ini pukul di sini, ini nilainya paling gede di sini, karena ini ide gagasan.
Ya, ini sama sini itu ide gagasan semua jawabannya. Tapi buat kalian nanti ini nggak usah lah, nggak usah dipelajari, nggak usah dibahas. Ya, ini nggak usah. Kamu cukup sampai di sini. Deskripsikan gagasan alternatif pemecahan masalah dari studi kasus itu. Jadi harus kamu mempunyai ide gagasan. Maksudnya gimana? Ya dari kamu membuat permasalahan itu, ya. Dari kamu membuat ini, ya. Dari sini, ya, dari analisismu ini, kamu buat gagasan. Ini kan negatif semua ini hasilnya, analisisnya ini. Nah itu kamu jawab di nomor 3 itu jadi positif. Kamu tinggal nguraikan jadi positifnya bagaimana? Paham maksudnya? Nanti ini sama aja dengan kalau kamu menyusun aktualisasi kayak sama rancangan kamu buat negatif, sekarang kamu buat positifnya bagaimana? Menjadi positif. Kan dampaknya ini, dampaknya dari pertanggungjawaban tidak dilaksanakan dengan baik, tidak diterapkan dengan baik. Maka kamu jawab di situ, pertanggungjawabannya harus dibuat yang terbaik. Yang bagaimana? Berarti kan harus ada kesinambungan atau harus ada pimpinan untuk adanya keideran, mau tahu bagaimana dia untuk memangkas birokrasi itu. Nah, itu caranya. Ya, sehingga dia orang mengurus KTP itu nggak bertele-tele, nggak berhari-hari. Yang mana yang harus dipangkas? Ya, itu caranya. Misalnya seperti itu. Jadi ini gagasan deskripsi di sini karena perbuatan yang positif. Ya, jawabannya adalah jawabannya. Di sini harus menjawab yang positif. Dari soal nomor 2B itu kamu jabarkan di sini jadi positif jawabannya. Paham? Paham nggak ini? Ya, paham. Pak Kursus. Siap, Pak Kursus. Ya paham, Pak Kursus. Kamu enak, kamu ujian tak tadi bocoran. Tapi bocorannya tidak benar. Dalam ya bulannya ya kalau kamu tergantung jawaban, kamu jawabnya bisa. Saya hanya mengarahkan kamu cara jawabnya. Ya, cara jawabnya. Oke. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Ini enggak usah. Kamu nggak akan darah di soal ini. Kemungkinan ini nggak keluar sih kalau menurut saya. Cukup sampai nomor 3 aja. Kamu golongan 2. Oke. Ada pertanyaan? Halo. Aloha. Apa Mbak Tia? Kamu jadi nanya. Nanya, nggak usah malu. Udah kamu foto, udah kamu screenshot. Siap, sudah Kak Kursus.